Waalaikumsalam. Perkenalkan kami PKL dari SMK Kesehatan dari Jaya Sukoharjo. Di sini kita mau mewawancarai Dr. Iskandar. Dan sebelumnya itu terima kasih sudah berkenan kita untuk bulan terakhir ini praktek kerja lapangan di klinik pertama sehat ini. Ya. Dan begitu kita mau mewawancarai Pak Dokter terkait COVID-19 yang sudah 3 tahun belakangan ini merajalela. Ya, silahkan. Nah, apa yang bisa saya bantu? Saya mulai ya. Ya. Saya mau tanya tentang seberapa besar peranan Asnankes dalam menanggulangi COVID-19 ini, Pak? Berapa besar apa? Peranan Asnankes dalam COVID-19. Peranan nakes. Yeah. Oh ya. Peranan nakes dalam penanggulangan COVID ini ya sangat besar karena apa? Nakes itu adalah garda terdepan dalam upaya melawan COVID ini. Ya, COVID ini. Jadi kalau bukan nakes siapa lagi? Nah di sini. Jadi di sini nakes itu dilakukan sumpah profesi. Ya, sumpah profesi ini mengedepankan adalah keselamatan pasien dan upaya penyembuhan pasien. Jadi COVID ini penuh resiko ya. Tapi karena sumpah profesi ini maka nakes itu terikat dengan sumpah profesinya, maka dia mau tidak mau, suka nggak suka memang jadi garda terdepan dalam upaya melawan COVID ini ya. Karena nakes adalah orang pilihan ya yang memiliki ilmu atau profesi ya, secara profesional itu memiliki ilmu untuk melawan COVID ini ya. Jadi memang nakes ini sangat luar biasa dan ini berbagai macam unsur ya, bisa dokter, bisa perawat, bidan, petugas rekam medis, laborat ya, dan semua mereka yang bekerja di instansi kesehatan baik klinik, puskesmas, rumah sakit maupun di manapun, mereka sangat berperan dalam upaya penanggulangan COVID ini. Ya, demikian ya Dek ya. Ya, yang lain monggo. Bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang menyepelekan COVID di era tahun ini? Ya, jadi kita selaku tenaga kesehatan nakes ya terus berupaya melakukan edukasi pada masyarakat, bahwa masyarakat juga tidak boleh abai, nggak boleh lengah ya. COVID ini sebenarnya asal kita patuh pada protokol sesuai dengan ketentuan pemerintah, insya Allah bisa kita cegah ya. Dan dihimbau pada masyarakat jangan sampai lengah dan tidak peduli ya. Karena apa? Kalau semakin banyak masyarakat yang tidak peduli, semakin banyak pula masyarakat yang terpapar oleh COVID. Kalau semua masyarakat ya, taruhlah berapa persen ya, itu yang nggak peduli, akhirnya angkanya meningkat, angka insidennya meningkat, ya akhirnya yang rugi ya termasuk individu tersebut, masyarakat tersebut, termasuk juga adalah pembiayaan di bidang kesehatan. Dalam hal ini juga pemerintah juga ikut terdampak ya. Nah, ini COVID ini adalah penyakit yang harus diwaspadai, tidak boleh lengah ya. Memang penyakitnya ya sangat berbahaya, namun dengan protokol kesehatan COVID ini bisa dicegah ya, bisa ditekan angka penularannya ya. Sama juga yang buat orang umum, yang orang awam itu nggak tahu tentang medis banget, terus menyepelekan vaksinasi itu gimana? Ya itu sekali lagi tugas dari tenaga kesehatan terus melakukan edukasi ya kepada masyarakat ya, bagi mereka yang belum paham akan bahayanya, kemudian bagaimana kalau tidak terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok, itu sangat beresiko sekali terhadap penularan di wilayah tersebut. Kalau di Indonesia ya semakin banyak yang tidak tervaksin,
semakin tinggi pula angka penularannya. Tapi semakin tinggi mereka yang vaksin, maka angka penularannya pun semakin rendah. Ya, maka ini tugas tenaga kesehatan semua untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat ya. Jadi mereka yang menyepelekan, ya kita berpositif thinking, berhusnudzon bahwa mereka memang belum paham ya. Nah, maka upaya kita terus memahamkan pada mereka. Kita tetap berbaik sangka pada masyarakat ya, untuk kita pahamkan dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus. Itu ya. Lagi ya. Apakah tes swab sama tes antigen itu akurat Pak dalam mendeteksi COVID? Ya. Itu akurat ya, akurat selama alat yang digunakan adalah alat yang standar. Standar berarti punya izin edar, dan itu disahkan izin edarnya oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi ataupun oleh BPOM ya. Jadi semua alkes, obat dan sebagainya itu harus memiliki izin ya, baik dari Kemenkes maupun dari BPOM ya. Asal itu standar terpenuhi, maka itu sudah melalui penelitian uji coba, dan itu diambil kesimpulannya bahwa itu efektif ya, maka itu bisa digunakan. Jadi itu sangat efektif ya, asal alatnya memang betul-betul terstandar ya. Maka ya itu satu-satunya cara ya dengan alat itu ya. Mau dengan apa lagi kita mendeteksi kalau bukan dengan alat-alat yang sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan maupun dari BPOM ya. Lalu bagaimana menurut Anda tentang COVID Omikron ini Pak, yang baru saja? Omikron yang saat ini lagi naik daun ya. Jadi Omikron ini termasuk varian dari COVID ya. Omikron ini memiliki tingkat mutasi yang cepat ya. Jadi kemudian penularannya, replikasinya juga cepat. Namun angka virulensinya rendah. Jadi tingkat keganasannya rendah dibandingkan dengan varian yang terdahulu, yaitu varian Delta gitu. Jadi memang ada kemungkinan Omikron ini ya bisa atau diprediksi oleh para ilmuwan naik ya, karena memang Omikron ini adalah memiliki spesifikasi bahwa Omikron ini memiliki tingkat penularan yang cepat ya. Namun bersyukurnya tingkat virulensinya, tingkat keganasannya rendah ya. Ya, kalau di sini ya kita sampaikan begini supaya masyarakat jangan terlalu fobia, tapi tetap waspada ya. Karena apa? Karena semakin masyarakat itu dihantui ketakutan, maka daya tahannya semakin ngedrop ya. Tapi dengan ketenangan maka daya tahannya akan tetap naik atau stabil ya. Namun dari itu tetap waspada ya. Waspada artinya jangan abai, tetap patuhi protokol kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila ada tanda-tanda yang mengarah ke COVID ya, misalkan batuk, panas, mungkin agak sesek atau mungkin ada gangguan penciuman, itu harus segera periksa ke tenaga kesehatan yang ada, atau ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit monggo yang bisa memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri ya. Itu apakah Omikron itu menyebabkan kematian seperti COVID? Ya, Omikron dilaporkan memiliki tingkat keganasan lebih rendah daripada Delta ya. Jadi kalau memang seseorang yang kena COVID itu, COVID apapun, kalau memiliki daya tahan yang jelek, biasanya ini terjadi pada mereka yang punya komorbid,
ya entah itu hipertensi, diabetes, jantung ya. Kemudian beliau tidak menjaga kontrol tubuhnya, misalkan membiarkan ya gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, yaitu sangat riskan sekali ya gitu. Maka dalam hal ini meski Omikron itu tidak seganas Delta ya namun tetap kita harus waspada ya. Tetap semua orang apalagi yang punya komorbid punya resiko. Ya, resiko itu bisa resiko ringan, sedang, berat. Yang sangat berat ya bisa meninggal. Gitu. Jadi tetap harus waspada ya. Ya, terus ada lagi? Saya bertanya tentang pandangan Anda sebagai dokter, kapan pandemi ini atau COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia? Mengingat awal COVID-19 masuk di Indonesia itu pemerintah mengimbau untuk segera lockdown dan segala macamnya agar cepat selesai. Tapi nyatanya 3 tahun terakhir ini kok masih ada COVID-19 di sini? Ya. Jadi supaya kasus ini berhenti, wabah ini berhenti, artinya harus tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Kenapa? Jadi kenapa terjadi virusnya ganti-ganti ini? Karena ada suatu daerah yang belum mengalami herd immunity, artinya vaksinnya itu belum menyeluruh. Sehingga mereka yang belum vaksin itu rentan kena COVID. Lah COVID yang hinggap di orang yang kena itu akan mengalami mutasi di dalam tubuh itu ya. Lah mutasi ini kalau mutasinya itu terlalu banyak strainnya itu kalau nular ke orang lain meskipun itu sudah divaksin itu akan kena ya. Maka upaya kita untuk berhenti gimana? Ya jangan sampai virus itu mutasi. Bagaimana cara tidak mutasi? Diminimalkan mereka yang terkena. Bagaimana meminimalkan yang terkena? Ya vaksin dan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan semua manusia di dunia ini tervaksin semua, maka virus COVID itu kan tidak akan masuk ke manusia. Kalau angka kejadiannya itu sedikit, akhirnya angka mutasinya juga sedikit. Kalau angka mutasinya sedikit, ya kan tidak akan tercipta virus-virus baru. Nah, gitu. Ya, jadi meskipun di daerah A itu sudah semua vaksin, di daerah B belum, ini bisa menyebabkan mutasi dan ini kembali ke A jadi tertular. Nah, seperti itu. Jadi yang diharapkan baik A, B, C, D sampai Z itu tervaksin semua, maka mutasi akan berhenti. Nah, gitu. Jadi memang ini digalakkan semua itu harus tervaksin, protokol supaya tidak ada lagi kelompok manusia yang bisa memutasikan COVID ya. Ya, jadi selama masih banyak manusia orang yang terpapar COVID dan menimbulkan gejala ya semakin tinggi pula kemungkinan untuk mutasi gitu. Jadi intinya ini kerjasama semua masyarakat sedunia. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang istilahnya itu nggak mau vaksin akhirnya terpapar COVID dan itu menyebabkan mutasi. Kalau sudah mutasi orang tersebut pergi ke daerah lain, yang lain tadinya kebal ya jadi ikut karena membawa virus baru seperti itu. Jadi memang ini harus diciptakan herd immunity, kekebalan kelompok. Ya. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Dokter untuk anak sekolah yang terkena pandemi ini dan sekolahnya itu kayak tertunda, ilmu pengetahuannya kurang? Ya. Untuk anak-anak sekolah, jadi ini serba dilema memang. Di satu sisi pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Di sisi lain keselamatan dari anak dan keluarga dari si anak tersebut itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mensikapi hal seperti itu? Ya kita tetap berdoa supaya
kasus ini cepat mereda, kemudian ya mau nggak mau ini kita harus mengikuti dari kebijakan pemerintah, dan pemerintah sendiri akan mengikuti dari saran dari organisasi profesi yang ada. Anak biasanya akan mengikuti dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena IDAI ini yang lebih tahu paham bagaimana efek COVID ini terhadap anak-anak. Ya, maka pemerintah pasti akan mengikuti IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan kita pun masyarakat umum juga mengikuti kebijakan dari pemerintah. Ya, semua itu sudah berdasarkan kajian-kajian, ya, masukan-masukan dari berbagai elemen, sehingga keluarlah kebijakan-kebijakan, ya, termasuk kebijakan pada anak-anak tersebut. Ya, intinya merupakan kita memilih pilihan yang sama-sama tidak enak, ya, gitu. Ya, tapi mau nggak mau ya kita harus memilih hal itu, maka kita ikuti aja bagaimana regulasi dari vaksin ini terhadap mereka, anak-anak terutama. Ya. Ada lagi? Pak, itu kami ucapkan terima kasih banyak sudah mewawancarai pada sore hari ini, dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menerima PKL ini. Ya, sama-sama, ya, sukses untuk semuanya, ya, dan insya Allah nanti ke depan memberi manfaat, ya, kepada sesama di masyarakat nanti, ya.